Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat, ya, sehat walafiat, dimanapun berada. Jaga protokol kesehatan. Ya, pada kali ini, pagi ini ya, jam sekitar 9.44 saya akan menjelaskan tentang integral. Ya, integral itu apa sih, Pak? Ya, kalian baca aja di sini ya, di modul yang saya share ya ke kalian. Ya, baca baik-baik, pahami, telaah, ya. Integral sebenarnya itu mudah ya, kebalikan daripada turunan, ya. Kebalikan daripada turunan, misalnya 2x turunannya kan 2. Jadi kalau misalnya 2 diintegralkan, artinya dikembalikan kepada posisi semula. 2, ya, turunan dari 2x adalah 2. 2, ya, anti turunannya 2 atau integralnya adalah 2x. 2x sesuai dengan variabel yang berkaitan di situ ya. Apakah 2x kah atau 2a kah atau 2y kah? Ya, tergantung variabelnya ya nantinya. Yaitu ya tentang integral dan turunan. Turunan sudah dipelajari. Ya. Kebalikan ya, anti turunan itu disebut integral ya. Nah, lihat baik-baik pengertiannya di sini, integral tak tentu. Untuk ya pengertian integral, untuk mengetahui pengertian integral akan lebih mudah jika kita pahami dulu materi turunan yang telah dipelajari. Nih, turunan. Ya. Kalian sudah pelajari materi turunan ini. Ini rumus-rumusnya, yang integral merupakan anti turunan. Sehingga jika terdapat fungsi fx yang kontinu pada interval a b diperoleh ya ini dfx per dx ya sama dengan f aksen x sama dengan fx. Anti turunan dari fx adalah mencari fungsi yang turunannya adalah fx, ditulis integral fx dx. Nih secara umumnya rumusnya ini ya, balikan gitu ya, ditambah dengan c di sini konstan ya. Ini penjelasannya, kalian baca sendirilah ya, baca sendiri. Nah ini ya, ini ya, fx turunannya adalah 2x tambah 3 ya. X kuadrat tambah x turunannya 2x tambah 3. Kalau dibalik ya, ini kan pendiferensial, artinya turunan. Dibalik dari sini ke sini ya, dibalik 2x tambah 3 ya. Di sini ada berbagai macam kemungkinan, bisa 2, bisa negatif 6, bisa akar 3 ya. Secara umumnya itu pasti ya, 2x tambah 3 pasti secara umumnya di sini x kuadrat tambah 3x ditambah c konstan ya. C di sini, c ini meliputi daripada ini 2, negatif 6, akar 3 dan seterusnya ya. C ini konstan, suatu bilangan ya. Jadi kalau begini turunan ya dari ya diintegralkan, dibalikkan ya. Misalnya 2x turunannya adalah 2. Ya, 2 turunannya, integralnya adalah 2x ditambah c, misalnya gitu ya. Ya. C itu adalah bilangan real ya, konstan bilangan real. Ini baca kembali nih ya. Kalau saya baca banyak tambah videonya tambah panjang ya, kalau saya baca satu-satu gini ya. Nah, secara umum perumusan integral ya, integrasi dasar sebagai berikut ini. Ini ada 5 rumusnya di sini ya nih. Ini dengan ini. Ini secara umum rumus umumnya gitu ya. Ya. Integral ya, ini lambang integral ya, ini. K dx ya diintegralkan dalam bentuk x ya. Maka integralnya itu adalah k x tambah c. Selalu ditambah dengan c di sini, konstan ya. Ini kalau misalnya bilangan ya, bilangan pokoknya dia, bilangan dasarnya adalah k ya, suatu bilangan gitu ya, yang tidak memuat variabel. Misalnya suatu bilangan diturunkan jadi dx, maka otomatis menjadi kx tambah c. Misalnya 3 dx, maka turunannya integralnya adalah 3
X tambah C. Yang kedua, nah ini rumusnya yang kedua ini, ya sering dipakai ya. Integral, bukan turunan ya, integral X pangkat N dx diturunkan berdasarkan dengan dx. Kalau misalnya di sini Y, maka di sini juga harus Y ya. Di sini A, maka di sini juga harus DA gitu ya. Sama dengan X berpangkat N tambah 1 per X per N tambah 1 ditambah C. Bilangan ya. Ya, N tidak sama dengan negatif 1 ya, tidak boleh N. Kalau kapan N-nya sama dengan negatif 1 ya nggak ada hasilnya ya, tidak terdefinisi gitu ya. Sama halnya dengan yang ketiga. Yang ketiga, AX kuadrat ya, AX berpangkat N dx ya, diturunkan X-nya ya. X-nya yang dikeralkan ya. Sama dengan A ya per N tambah 1 dikali X berpangkat N tambah 1 ditambah C. Dengan N itu tidak sama dengan negatif 1. Yang keempat, nah ini ada dua fungsi fx dan fungsi gx ya. Ada dua, diintegralkan. Diintegralkan ya, maka dijabarkan di sini satu persatu. Yang pertama diturunkan adalah f dx ya. Ini baru diintegralkan f dx ya. Ini plus minus. Apakah plus atau minus gitu ya rumusnya. Adapun rumus yang kelima di sini adalah integral A dikali fx. Nah, A-nya ini pindah, boleh pindah ke depan ini. Depan integral tidak usah ditegralkan. Yang ditegralkan adalah yang memuat X-nya gitu ya. Ya berarti di mana A ini adalah konstan untuk sebarang bilangan gitu ya. Sebarang bilangan. Jadi ya A-nya tidak usah boleh dipindahkan ke depan, tidak usah ditegralkan. Yang ditegralkan adalah fx-nya ya. Fx dx gitu ya. Contoh soal. Nah ini contoh soal. Ya ada 4 gitu ya. Mudah-mudahan paham di sini. Ya. Contohnya itu adalah integral dari X berpangkat 5. Ya, X pangkat 5. dx. Ya. Gampang. Sesuai dengan rumusnya yang kedua tadi. Ya. Integral X berpangkat 5. Ya. Ini berarti X 5 ditambah 1 per 5 tambah 1. Hasilnya ya ini. Ya, jangan lupa C-nya ya. C ini konstan ya, suatu bilangan. Ya. Nah, berarti X berpangkat 6 per 6 ditambah C atau 1/6 X berpangkat 6 tambah C gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, contoh yang kedua. Integral dari akar ya. Akar X akar pangkat 3 dari X ya. Akar pangkat 3 dari X ya. dx, jangan lupa dx-nya di sini. Ya, kalau di sini X, di sini dy dan nyambung gitu ya. Harus sama X gitu. Berarti ini diubah dulu. Akar ini diubah dalam bentuk pangkat ya. Diubah menjadi X berpangkat 1/3. X berpangkat 1/3 dx. Nah, ikuti rumusnya yang nomor 2 tadi. Yang mana? Yang ini. Ini ikuti aja rumusnya ini ya. Atau ini juga nomor 3 sama ya. Rumus umumnya. Nih. Ini kan ditambah ya. Kalau saya jabarkan di sini ya. Saya tidak menggunakan alat ini, Bang ya. Tambahkan aja ya X ya. Ini kan sepertiga ditambah dengan rumusnya kan N tambah 1 gitu ya. Berarti 1/3 ditambah dengan 1. Ya ini pangkat ya per. Nah ini 4/3 dari mana? Dari 1/3 ya ditambah 1. Nah berarti X berpangkat ya di sini jadinya X berpangkat 1 ya. Ini 1 berarti 1 itu artinya ini ya. 1 itu artinya karena di sini penyebutnya 3, maka 3/3. Kalau di sini 4, maka di sini 1 itu sama halnya dengan 4/4. 4 dibagi 4 kan berapa? 1 kan? Nih. Berarti ya 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. Berarti X berpangkat 4/3.
ya. Sama dengan di bawah, pernya di sini 1 atau 3 tambah 3 ditambah 1 berapa? 4 gitu ya. Jadi 4/3. 4/3 atau diubah dalam bentuk begini ya, 3/4 ya. 3/4 berapa? X ya, 4/3. Harus paham ini ya. Kalau diturunkan kembali ya kembali posisinya ke sini. Ini kalau ini soal ini diturunkan maka kembali seperti ini. Ini kan integralkan ya, integral ini soal ini integral hasilnya ini 3/4 X berpangkat 4/3 ditambah C konstan gitu ya. Sama halnya dengan nomor 3 ya. Nomor 3 ini diintegralkan bisa satu-satu ya. Diintegralkan ini, integralkan ini, integralkan ini, integralkan itu ya. Berapa ya? Kalau 3 kan langsung aja 3x gitu ya. Kalau 5x itu kan 5 berarti 1 di sini 1 tambah 1 ya 2 kan? Ini 2. Nah, terus di sini pernya n tambah 1. N-nya 1 berarti 1 tambah 1 2 berarti 5/2 ya, 5/2 X berpangkat 2. Kalau ini Pak, gimana nih maksudnya nih Pak? Ya. 2x berpangkat 2. 2x berpangkat 2 mudah berarti ya. Di sini pangkatnya 3, 2 tambah 1 ya 3 kan ditambah. Kalau turunan kan dikurang ya. Kalau integral ditambah 2 tambah 1 3. Nah, di sini 2 tambah 1 di bawahnya ini 2 tambah 1 ya 3 berarti penyebutnya itu adalah 2/3 X berpangkat 3 gitu ya. Nih rumusnya nih, turunkan satu-satu dulu ya. Ini baru ditambah dengan C. Konstan sembarang ya. Ada penjabarannya secara khusus. Nah, sekarang yang keempat ya. Yang keempat gimana ini? F dx maka turunannya adalah 4x tambah C. Mudah sekali karena di sini nggak ada x-nya, koefisiennya di sini diturunkan secara ya variabel x. Berarti di sini tambah x 4x tambah C gitu ya. Kalau di sini dy, maka di sini juga 4y ya, 4y ditambah C. Ya, sesuai dengan pendiferensialnya di sini ya, turunannya ya, dx-nya gitu ya. Adapun contoh soal di sini 1 2 3, 3-nya nggak ada ya. 5 karena di sini saya buang ya soal-soal yang berkaitan dengan trigonometri yaitu seperti sin, cos, sinus, tangen dan lain-lain gitu ya. Saya karena materinya untuk di SMK di sini nggak dipelajari, tapi yang dipelajari itu adalah integral aljabar ya. Integral tertentu saja kalau misalnya ini luas materinya ya, luas sekali ya. Kalau integral trigonometri itu di SMA biasanya dibahas secara mendalam juga gitu ya. Kalau SMK ini saja dipelajari. Nah, sekarang kegunaan integral tak tentu. Ini nanti dikerjakan ya, saya lampirkan di mana ya, di psikologi ya. Kalian kerjakan, jangan dikerjakan. Nah, kegunaan integral tak tentu. Kegunaan integral tak tentu cukup banyak. Di antaranya adalah untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Ya, kecepatan, jarak, dan waktu. Misalnya kendaraan gitu ya. Contoh, sebuah molekul bergerak sepanjang suatu garis koordinat dengan persamaan percepatan. Ya, AT-nya atau V-nya di sini ya. Ya, negatif 12T. T tambah 24 meter per detik. Jika kecepatannya pada awal gitu ya, awalnya adalah T sama dengan 0 adalah 20 meter per detik ya. Tentukan persamaan kecepatan molekul tersebut. Nah, kita disuruh mencari persamaannya gitu ya dalam bentuk variabelnya T gitu ya. Percepatan molekul ya, percepatan ya AT ya negatif 12 T tambah 24 sehingga ya rumus secara diintegralkan seperti V sama dengan integral AT. Itu percepatan ya, percepatan V rumusnya ya. Sehingga V sama dengan ini integral A-nya itu ini negatif 12 tambah 24. Negatif 12 T tambah 24. Itu ya. Nih. Ditambah dengan C. C, jangan lupa ini kan integralkan kan negatif 12T ditambah 24 integralnya seperti ini. Ya. Dari mana ya Pak dapatnya negatif 6T kuadrat?
Diintegralkan, ya kan? Di sini kan T-nya berapa? Ini, negatif 12, ya. T kuadrat, ya kan? T kuadrat. Kenapa kuadrat? Kan 1 tambah 1 di sini ya. N-nya 1 ditambah 1 ya 2, ya. Ya, di sini otomatis 24 T gitu ya. 24 T per, nah di sini kan, karena di sini kok pangkatnya 1, berarti di sini 1 tambah 1 berapa? 2 kan, berarti 2. Ya, sorry, bukan mana? Aduh, terhapus semuanya lagi. Kita ini sampai sini japernya ya. Ya, ini kepanjangan. Saya ditambah dengan sini 24 ya, 24 T. Nah, ini dia. Ini aja. Nah, di sini sama dengan 2. Ya. 2 karena di sini ya. Karena di sini pangkatnya adalah 1. 1 tambah 1 ya 2 kan? N-nya di sini. N tambah 1 ya. N-nya 1 ya berarti 2 gitu ya. Berarti negatif 12 tambah dibagi 2 sama dengan negatif 6. T tambah 12T tambah C gitu ya. Jadi di sini pada saat T sama dengan 0, maka kecepatan V0 ya, V0 sama dengan 20 meter per detik ya. Ini artinya pada saat T sama dengan 0, maka kecepatannya itu adalah 2 meter per detik gitu ya. Posisinya itu udah gerak gitu ya, udah gerak. Nah, tapi kecepatannya 20 meter per detik gitu ya. Maka 20 sama dengan, ini kan V-nya, ini rumusnya nih. Nih, V-nya diganti dengan 20. Karena di sini T-nya sama dengan 0, maka T kuadrat. T kuadrat 0 kuadrat kali 6 ya 0. 24 kali T, 24 kali 0 ya 0. Bertambah dengan ya berapa di sini C, ya kan? C. Yang ditanyakan adalah C, tanyakan ya. Di sini mencari C untuk menentukan persamaannya nantinya. Berarti ya 0 tambah 0 tambah C sama dengan 20. Jadi bentuk persamaan kecepatannya adalah V sama dengan negatif 6 kuadrat ditambah 24T ditambah 20. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasannya ya. Dengan simpel ya, mudah. Ini ada soal-soal juga, saya lampirkan nantinya di psikologi ya, sebagian saja, enggak usah semuanya. Kalau dikerjakan secara pribadi juga enggak apa-apa gitu ya, karena saya kalau secara gimana itu ya, saya memberikan soal ya, soal esai itu semua kelas, itu banyaknya kelas, banyak sekali saya koreksi gitu ya. Itu membutuhkan kadang 2-3 hari saya menghadapi laptop atau HP untuk mengoreksi. Apalagi kalau misalnya soalnya banyak, esai pula, nah itu dikoreksi secara manual, itu agak membutuhkan waktu yang panjang gitu ya. Jadi saya lampirkan hanya beberapa soal saja, kalian boleh kerjakan di bukunya ini supaya kalian paham gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman ini berfungsi nantinya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang bagian B, integral tertentu. Nah, di sini mempunyai batasan-batasannya gini ya. Integral tertentu dinotasikan dengan, ya ini, ada batas bawah dan batas atas gitu ya. A sampai B, fx sama dx ya. Ini rumusnya itu adalah fb per fa. Diintegralkan dulu tapi gitu ya. Baru dimasukkan nilai-nilai batasan-batasannya ya. fb dikurangi fa. Jangan lupa ini ya. A di bawah, B yang di atas gitu. Alhamdulillah. Keterangan ini. Silakan dibaca sendiri. Batasan-batasan pengintegralan. Ya, interval ini A, B, ya, ada batas bawah, ada batas atas gitu ya. Contohnya ya. Paham sendiri ya. Mudah-mudahan paham di sini ya. Nih. Saya jelaskan ini dulu ya. Integral dari negatif 2 sampai dengan 2 ya. X berpangkat 3 dx. Ya, diintegralkan dulu ini. Ini integralnya dalam kurung ini ya. Dalam kurung. Berarti 3 tambah 1 4, ya kan? Ya, 3 tambah 1, 4. Ya, berarti 1/4 X berpangkat 4, gitu ya. Nah, dibuat dalam kurung di sini ya sistemnya. Ini batas atas, batas
Bahwa ini batas atas ya, negatif 2 dan 2. Masukkan saja sesuai dengan rumusnya tadi. Nih, FB dikurangi FA. Berarti di sini A-nya sama dengan negatif 2, B-nya sama dengan 2. Berarti di sini ya 2 ya. 2 di sini ya berpangkat 4. 2 dikurangi dengan negatif 2 berpangkat 4. Seperempatnya sama saja kan, bisa dikeluarkan juga enggak apa-apa ini ya. Ini bisa, ini 2 berpangkat 4 berapa ya? 16 ya. Ya, 16. 16 bagi 4 ya 4 gitu ya. Ini juga sama nih. Karena di sini pangkatnya bilangan genap, maka pasti hasilnya positif gitu ya. Nih, maka 16 dibagi 4 sama dengan 4. 4 dikurang 4 berapa? Ayo. 0 ya. Pinter gitu ya. Kalian harus paham di sini cara pengintegralan ya. Nah, bagaimana contoh yang kedua, Pak? Nih, perhatikan langkah-langkahnya aja di sini ya. Karena langkah sudah dijabarkan ya, tinggal memahami satu persatu ya. Kalau ada masalah ya tanyakan itu ya. Ini integralkan berapa nih? Ini batasannya adalah A sama dengan 0 ya, intervalnya ya. 0 dari 0 sampai dengan 2 gitu ya. Ini integralkan dulu. Berarti di sini adalah sepertiga X berpangkat 2 tambah ya 2 tambah 1 berapa? 3 berarti ini. Ya. Ini 4X turunannya adalah integralnya adalah 2X kuadrat. Batasannya adalah 0, 2. Berarti ini 2 berpangkat 3, 2 berpangkat 2. Jabarkan, kurangi ketemu adalah 10 2 per 3 ya. 10 2 per 3. Bisa ya. Mudah mengerti dan bisa dipahami dengan baik. Nah, saya jelaskan yang bagian C dulu baru ya. Ini C apa nih? Teknik pengintegralan ya. Teknik pengintegralan, integral parsial ada 2 ya gitu ya. Nanti aja dibahas ini ya. Ini aja dulu. Ya. Ini aja dulu. Ini teknik-tekniknya saja gitu ya. Sama aja dengan tadi. Ini nanti saja bagian C ya. Kita pending minggu depan macam ini bagian C. Kita pelan-pelan saja karena materinya hampir-hampir habis sudah gitu ya. Tinggal membahas soal-soal nantinya. Di bulan-bulan apa nih? Bulan apa sudah ini? Bulan kita habiskan Oktober di integral ini ya. Sebenarnya masih ada satu bab itu ya. Tapi enggak terlalu itu nanti semester 2 aja lah dibahas atau dihabiskan di semester 1 juga enggak apa-apa. Ya. Ini saya lampirkan ya, Saya berikan beberapa soal secara esai. Nanti ada juga soal-soal pilihan ganda supaya melatih diri. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.